Nerdcast, The Nerd Podcast. Hai Nerds, balik lagi nih sama gue Vali Dan gue Billy di episode lanjutan dari Nerdcast, The Nerd Podcast. Nah, di episode bulan Juli ini berarti udah episode berapa tuh? 28 untuk kalau 28. ya. Ini ya seperti biasa ya, kalau awal bulan kita akan merekomendasikan film dan series yang akan tayang di bulan ini. Betul banget. Oke, tapi seperti biasa sebelum kita mulai, kita mau ingetin lagi untuk jangan lupa follow kami di sosial media kita ya. Di semua platform kita gitu. Ya, seperti biasa ya, baik di TikTok, Instagram, YouTube, terus Spotify ya. Instagram dan lain-lain pokoknya. Oke, nah kalau bulan ini kira-kira nih kurasi rekomendasinya dari siapa nih Bill? Nah, untuk rekomendasi di film dan series di bulan ini itu sudah dikurasi sama akun Instagram nih, namanya ini Cinema Tengah Malam. Nanti tulisannya ada di atas nih, bisa dicek juga. Sebenarnya gue taunya itu dari podcast sih, mereka ada podcastnya di Spotify juga. Oke. Jadi sesama podcast yang bahas film. Oke deh, daripada basa-basi lagi, mending kita mulai aja ya. Let's nerding it out. Oke, untuk sebenarnya untuk dua film pertama yang akan kita rekomendasikan, kita nggak akan bahas panjang ya, karena kita udah pernah bikin episode khusus sebelumnya. Dua film ini adalah film Superman sama Fantastic Four yang akan tayang di bulan Juli. Tanggalnya lu udah tahu belum? Mungkin kita langsung sebutin tanggal aja ya. Lupa sih, tapi pokoknya ya tau lah. Kalau nggak salah Superman 9 Juli. Ya, 9 Juli. Kalau Fantastic Four itu bentar, sambil ngecek deh. Enggak, Fantastic. Kayaknya sih duluan Superman ya. Iya, 25 Juli. Oh, malah akhir ya. Iya, akhir. Ya agak ada jaraknya. Iya, bagus ya juga mungkin sih. kalau pingin penasaran case-nya kita perlu sebutin lagi nggak? Apa lihat video kita? Lihat video kita aja. Lihat video nanti kita. di scroll aja ada kok, kita bahas video awal tahun lah. Iya. Nanti mungkin kita kasih tulis deskripsinya kali ya di link episode. Oke. Nah, selain dua film yang sudah kita rekomendasikan, nah seperti biasa kita mau bahas totalnya ini nih, apa namanya? Dua film dua series ya. Oke, seperti biasa ya. Lebih banyak nih jadi bulan ini tambah. Jadi karena memang kan ini pas tengah bulan, jadi waktunya mungkin film juga lagi banyak gitu sih memang. Oke. Tadi kita udah opening ya? Oke. Oke, berarti film selanjutnya yang akan kita rekomendasikan adalah film berjudul Jurassic World Rebirth. Ini adalah film kelanjutan dari franchise Jurassic World ya. Jurassic Park. Ya, franchise Jurassic Park dong ya. Iya, benar-benar. Dia itu sebenarnya kayaknya by the time kita episodenya udah rilis deh. Soalnya tanggal rilisnya kalau internasionalnya 2 Juli. Iya, berarti harusnya udah sih. Harusnya udah rilis, udah bisa ditonton nih. Betul. Dan untuk cast-castnya kita bacain dulu aja kali ya. Kalau cast-castnya sendiri ada Scarlett Johansson yang sudah jelas ya terlihat dari posternya. Terus Jonathan Bailey. Terus ada Rupert Friend. Terus sama Mahershala Ali. Ya. Oke. Untuk mungkin sekarang seperti biasa lanjut bahas ceritanya nih, ceritanya nyeritain apa nih? Soalnya kan sebenarnya ini film Jurassic Park yang kesekian lah, dan kan kalau nonton film terakhirnya tuh semacam ini kan kayak sudah mengakhiri beberapa trilogi Jurassic World yang bahkan sampai munculin lagi karakter-karakter dari Jurassic Park. Nah, ini kan ceritanya ada lagi nih. Nah, ceritanya tentang apa sih? Kalau untuk premis dari filmnya itu sendiri, jadi ini tuh filmnya akan berlatar 5 tahun setelah film Jurassic World Dominion. 5 tahun ya? Iya, 5 tahun. Jadi itu ya pokoknya, tapi ini dengan karakter-karakter baru ya. Akan menceritakan ceritanya akan ada misi, pokoknya untuk bilangnya sih medical breakthrough gitu loh. Untuk bikin obat atau bikin rekayasa genetika. Makanya sekelompok saintis itu perlu untuk datang ke pulau dinosaurus lah. Nah, tapi mungkin uniknya pulaunya ini bukan pulau yang
dari film-film sebelumnya kan. Iya, jadi ceritanya ternyata ada pulau baru gitu loh, pulau baru yang ternyata isinya itu adalah dinosaurus yang hasil eksperimen gitu ya. Jadi pulau itu kalau di trailer sih dibilangnya adalah pulau itu adalah research facility untuk original Jurassic Park. Jadi Betul. kayak kan Jurassic Park tuh di pulau sendiri. Nah untuk kan ya eksperimennya itu jadi nggak di tempatnya langsung kayak di pulau lain. Nah pulaunya itu nih sekarang yang Iya, betul. yang di-explore. Dan uniknya, ini mungkin jadi bahan jualannya juga ya. Dinosaurus yang akan ada di film ini beberapa sih memang dinosaurus yang beneran ya. Cuman ada beberapa dinosaurus hybrid. Iya. Karena hasil rekayasa. Iya. Ada yang gua ngeh banget ada namanya ini D-Rex di trailernya. Terus kayak bentuknya aneh gitu sih kayak tangannya ada 4 apa pokoknya agak beda deh sama T-Rex biasa. Jadi kayak kalau lu lihat di trailernya jadi model campuran T-Rex sama kayak ini Xenomorph-nya Alien, tau nggak? Oh, gue malah mikirnya kayak ini di Star Wars Rancor-nya Star Wars. Iya, mirip-mirip ya. Yang palanya gede gitu iya, kan. Makanya kayak unik banget maksudnya ya mungkin mencari ini baru ya, ide baru gitu ya kali. Dan mungkin yang ngeh juga ini ada, tapi gue lupa namanya ya. Ada hybrid Velociraptor sama Pterodactyl kalau nggak salah. Oh, jadi bisa kayak ada sayapnya gitu ya? Kayak Velociraptor tapi ada sayapnya. Kan sebenarnya mungkin kalau kayak evolusinya kan memang katanya kan Velociraptor itu nanti ujung-ujungnya dia itu jadi burung kan evolusinya. Nah mungkin ini dibikinin semacam hybridnya gitu jadinya. Iya. Ya, tapi meskipun tidak ada ya aslinya. Ya nggak ada sih yang itu. Tapi selain itu dinosaurus yang lamanya kan ini kan ada T-Rex tetap ada. Tapi bukan T-Rex yang di ini kan kalau T-Rex yang di original triloginya itu apa sih panggilannya Rexy ya kayaknya bukan ya. Iya, kan udah beberapa tahun juga. Iya. Terus ada ya kayaknya ini ya Spinosaurus ada, Mosasaurus ada gitu. Selalu ya itu kan maksudnya kayak OG-OG-nya gitu lah ya. Iya, dinosaurus yang orang tahu lah gitu. Oke. Oke deh. Lanjut mungkin kita bahas ininya kali ya. Menurut tentang franchise-nya kali ya. Oke, boleh. Menurut tuh daya tarik utama dari franchise Jurassic Park ini apa? Sudah jelas pasti pasti daya tarik utamanya adalah dinosaurusnya. Karena kan sebenarnya ya kan dinosaurus itu adalah makhluk hidup yang kita sebenarnya kan nggak tahu, kita cuma tahu dia dulu pernah hidup dan tahu rangkanya kayak gimana. Dan nggak pernah tahu sebenarnya aslinya kayak gimana. Nah, kan di film ini kayak ngasih tahu visualisasinya perkiraannya kayak gini. Bahkan kan ada yang teori-teori dinosaurus tuh nggak ada, teori konspirasi. Iya, makanya mungkin gue nambahin aja kali. Kayaknya tuh film franchise Jurassic World ini menurut gue kalau secara laku nggak laku, menurut gue tuh dia akan stabil sih. Akan jadi kayak menurut gue akan tetap laku terus loh selama mungkin filmnya nggak terlalu banyak atau gimana kayak keluarnya per berapa tahun dikontrol, menurut gue akan tetap laku sih ya. Karena menurut gue selalu mengincar pasarnya tuh sama, terutama tuh kayak kalangan untuk keluarga, untuk anak-anak gitu. Jadi kayak tiap generasi tuh pastinya pingin lihat sosok dinosaurus itu penggambarannya seperti apa. Makanya menurut gue film Jurassic World ini, Jurassic Park, Jurassic World itu akan selalu dari segi penonton akan selalu memiliki daya tarik. Ini sih kalau untuk anak kecilnya tahu tentang dinosaurusnya, biasanya untuk orang dewasa tuh sebenarnya mungkin ada unsur nostalgia juga kan dulu, soalnya dulu film Jurassic Park pertama tuh tahun berapa, 99 ya? Ya pas dong, maksudnya kan kayak dulu film Jurassic Park itu kayak buat kan pas mereka nonton Jurassic Park pas masih kecil. Nonton Jurassic World itu mereka udah punya anaknya yang nonton. Sekarang mungkin meskipun jaraknya agak deketan kan udah ada generasi baru lagi yang perlu nonton gitu sih. Menurut gua akan selalu bergenerasi dan akan selalu memiliki daya tarik. Karena daya tarik utama tadi itu adalah untuk menonton dinosaurus ya. Dinosaurus secara
dilihatin paling sosok hidupnya gitu ya. Yang kemungkinan realistisnya seperti itu. Iya. Gitu ya. Walaupun tidak ada yang tahu juga ya. Meskipun belum ya karena kan penemuan saintis itu selalu berubah-ubah ya Iya, teorinya. bahkan malah banyak riset juga dinosaurus tuh aslinya berbulu atau apa kan gitu banyak Iya. juga. Tapi kalau bahas ini lagi, sebelum kita akan pindah topik nih, film dari film-film Jurassic Park, film favorit lo apa? Dari semua film Jurassic Park? Film favorit gua Jurassic Park yang pertama. Oh, Jurassic Park. Iya. Kalau gua nggak tahu kenapa gua suka yang ketiga sih, Ketiga tuh yang Spinosaurus. Oh, iya. Karena mungkin gua ngeliatnya secara konfliknya Oh, agak beda aja sih dari awal tuh kayak udah seru aja gitu gua ngeliatnya. lebih kayaknya kalau yang itu tuh lebih ada unsur thrillernya gitu nggak sih? Iya. Betul makanya menurut gua agak beda gitu. Kan soalnya terakhirnya juga yang survive cuma berapa gitu kan? Kan kalau yang film pertama, kedua enggak sih. Film pertama kan ada unsur hiburannya gitu kan. Sama kayak yang Jurassic World pertama gitu. Iya. Oke. Oke Itu ya, tadi. mumpung mau masih tayang nih kayaknya pas Langsung ditonton aja lah ditonton aja pokoknya. film Jurassic World Rebirth ini ya. Oke. Lanjut kita bahas ke film selanjutnya. Film selanjutnya yang mau kita bahas ini adalah film dari ini nih, apa? E24 ya? E24. Ya. Bentar, gue lupa lagi judulnya. Judulnya adalah ini, Eddington. Oke. Tadi gue kira lu ngomong Paddington kan beruang bukan? Iya. Film ini bakalan tayang itu di 18 Juli. Tapi di ini apa namanya? Kayaknya udah rilis di beberapa negara nggak sih? Soalnya kalau dilihat kayak reviewnya tuh udah ada. Oh, ya biasa lah rilis screening kan yang gue bilang tanggal itu tuh apa release date internasional kan Ya, biasanya kalau mungkin di Indo lebih cepat. Iya. Kita bacain case-case-nya dulu kali ya. Nah, kalau dari case-case-nya ini kayaknya lumayan istilahnya aktor-aktor ternama juga sih. Iya, Coba case-nya bacain aja. sendiri itu ada Pedro Pascal, terus ada Joaquin Phoenix, Oke. terus ada Emma Stone, sama ini Luke Grimes. Oh iya. Namanya populer semua lah. Iya, namanya ya terkenal lah. Apalagi biasanya kalau sinetron tahu lah. Betul. Nah, untuk ya seperti biasa kalau kita habis bahas case kita akan bahas ceritanya. Plotnya. Untuk plot ceritanya sendiri sebenarnya plotnya cukup simpel ya. Ini menceritakan perseteruan atau konflik antara dua sosok di kota Eddington itu di New Tapi Mexico. itu fiction kan? Iya, itu fiksi. Ceritanya tuh karakternya satu diperanin sama Pedro Pascal. satu sama Joaquin Phoenix. Jadi gue lupa kalau Pedro Pascal itu mayor. Mayor ya. Kalau misalkan Joaquin Phoenix itu jadi sheriff. Sheriff ya. Ya kan Sheriff nih kalau baik yang belum tahu sheriff itu kepala polisi lah istilahnya. Iya, dua posisi penting lah. Kalau bilangnya kalau di Amerika itu apa sih kayak gitu? Kalau Kapolda. Kan daerah. Iya daerah tuh ya semacam itu sih. Yang megang maksudnya sheriff tuh penting juga untuk sebuah kota kayak dia yang megang keamanannya. Iya. Terus lanjut bahas ceritanya ya. Boleh. Jadi ceritanya itu kan mereka dua sosok ini tuh berkonflik dan tadinya tuh cuman konflik berdua, tapi karena mereka dua-duanya itu adalah sosok penting kan punya masa. Iya. Akhirnya tuh jadi berantem gitu Antar loh. dua kubu kan. Antar dua kubu dalam satu kota berantem dan ujung-ujungnya tuh kayak anarkis gitu. Kalau nonton trailernya istilahnya jadi makin parah lah. iya, makin parah. Eskalasinya konfliknya eskalasi terus. Gede gitu. Terus yang bikin uniknya juga film ini tuh ceritanya berlatar pada tahun 2020 dan lagi pandemi. Pandemi. Tapi ini fiksi ya, kita garis bawahi ini fiksi, ini nggak kejadian beneran. Awalnya gue pikir kan juga pandemik nih kisah nyata nih, jangan enggak, fiksi kok. Iya, jadi fiksi, ceritanya tuh berlatar pada saat pandemik. Kan ceritanya tuh pada saat pandemik tuh kayak orang social distancing, terus banyak misinformasi lah pas zaman Covid kan. Kan soalnya komunikasinya lebih terbatas lah. Tapi malah itu jadi berantem. Iya, jadinya berantem, jadinya parah gitu loh, kayak konfliknya bertambah ngegulung akhirnya makin terakhirnya meledak gitu. Sampai kayak gue kalau lihat trailernya kayak ada baku tembak. Iya, tembak-tembakan ya bener. Serem banget ya emang ya.
Terus tipikal orang Amerika ya, dikit-dikit gun violence. Tapi unik itu gue sempet saat riset lah, saat baca dia ini ada ini nggak sih, ada unsur komedinya juga nggak sih? Soalnya kalau gue baca di ininya kayak bilangnya iya kayak ada komedinya gitu, kayak loh, tapi dari trailernya kok nggak ada komedinya. Ya mungkin ada kali tipis, tapi kayak pas gue baca kok ada komedinya. Mungkin nanti di full film tuh saat nonton film fullnya tuh mungkin ada. Soalnya di trailernya tuh tipis kalau menurut gue komedinya. Mungkin kayak ngelihat pembawaan dari tone trailernya sih bukan film yang emang tone dari trailernya tuh kayak fun gitu sih, percakapannya apa, tapi ternyata di trailernya tuh ada konflik gedenya, makanya meskipun berkonflik mungkin bener ada unsur komedinya di situ. Iya. Mungkin kalau bahas film atau series lain yang ceritanya mirip-mirip apa ya? Ini kali ya, kayak perseteruan dua orang tuh, ini nggak sih Beef yang di Netflix? Oh, Beef yang Steven Yeun ya? Iya. Mungkin kalau biar ada gambaran ceritanya, ya mungkin ya tetap beda ya. Cuman kayak gue mungkin dari ngeliat trailernya tuh kebayang yang mirip tuh itu. Jadi kayak perseteruan dua orang, tapi nambah terus konfliknya. Secara gitu. Kayak di trailer itu digambarin ini juga sih apa? Kayak karakter utamanya ini dua ini loh. Iya. Dan dua-duanya berantem. Kayak ya apa debat terakhirnya baru gitu. Ya kayak dibilang tadi, konfliknya eskalasi terus, jadinya ujung-ujungnya nggak debat lagi gitu. Oke. Selain yang mirip-mirip apa lagi? Tadi kan gue bilang ada lagi nggak sih yang kayak gitu-gitu? Apa ini aduh apa kok gue lupa sih namanya. Ini masuk nggak sih kayak Challengers gitu, masuk nggak sih? Gue nggak ini juga sih. Soalnya kan itu juga perseteruan sih. Tapi dia 3. Iya nggak. Ini filmnya Tobey Maguire sama Jake Gyllenhaal. Judulnya judulnya Brothers apa kalau nggak salah. Mirip-mirip juga tuh. Ya ini sebenarnya kebayangan gue doang ya. Mungkin kalau yang nonton punya perspektif beda bisa juga. Ini juga gue cuman kebayang yang buat gue mirip kebayangannya gitu. Iya. Oke, berarti nanti ya seperti biasa. Ini tayangnya kapan? Di bioskop. Iya, kapan? 18 Juli. Di bioskop. Enggak, tadi gue 18 Juli. Nah, ya itu berarti kan bentar lagi lah. Iya. Jangan lupa ditonton nanti kalau misalkan sudah tayang. Dan kasih komentar kalian filmnya gimana. Oke. Selanjutnya kita bahas series ini. Series ya. Oke. Selanjutnya ini sebenarnya ada series yang sebenarnya udah lama ya, udah cukup lama tayang, cuman sekarang baru ada season barunya. Season barunya, dan sebenarnya ini kita baru ngikutin season satunya ya. Iya. Dan seriesnya itu adalah judulnya nih The Bear season 4. Nah, jadi memang kan baru istilahnya bulan ini tuh baru mau tayang yang season keempatnya nih. Sebenarnya enggak, ternyata tuh udah tayang di akhir Juni. Udah bisa ditonton nih. Akhir Juni. Oke. Ya cuma nggak apa-apa lah ya. Ini kita rekomendasi ini bulan Juli. Masih hangat kok. Soalnya series. Iya, masih hangat kok. Kan akhir keluarnya tuh baru akhir Juni. Ya. Ini kan tayangnya awal Juli, jadi masih bisa banget dinikmatin. The Bear season 4. Apalagi yang udah ngikutin dari season 1, 2, 3. Tapi kita sebenarnya baru ngikutin season 1 sih. Jadi saya baru nonton season 1. Masih dan tayangnya mungkin kalau yang pingin tahu tayangnya di Disney Plus Hotstar udah ada. Dan kalau kan kita belum bahas case-nya ya. Sama plotnya season 4 gimana? Kan ada. Mungkin bahas plot keseluruhan. Iya, sorry. Oke. Kan kita belum nonton yang 4. Enggak, maksudnya kan biasanya kalau season baru tuh ada kira-kira plotnya ngapain gitu. Iya. Oke. Untuk cast-castnya sendiri itu yang kalian tahu paling ini Jeremy Allen White, terus Ebon Moss-Bachrach yang ada di Fantastic Four juga, terus Oliver Platt sama ini Ayoade Dibri. Oke. Jadi ini kita bacain premis seriesnya dulu kali ya, bukan yang spesifik season 4. Kalau yang season premis seriesnya ini adalah ceritanya series ini menceritakan si karakter utamanya yang diperanin sama Jeremy Allen White dia itu sebuah
chef seorang kan seorang chef barang seorang ya chef prodigy lah, bagus gitu loh. promising kan. Promising ya. Dia itu tadinya kerja di ya biasa lah, kalau chef udah promising itu kerjanya di restoran bagus lah. Michelin star gitu bukan sih? Enggak ya? Iya Michelin star ya. ya. Nah, tapi dia itu resign dan akhirnya dia itu ngurus restoran almarhum kakaknya yang udah meninggal yang udah meninggal. Restorannya tuh restoran judulnya ya ini beef original kalau nggak salah namanya ya. Beef original ya. Nah kan dia pindah nih. Nah, jadi mungkin untuk konflik dari cerita series The Bear ini adalah dia menceritakan konflik dari perjalanan sebuah restoran lah ya, konflik-konfliknya apa, terus gimana cara memberikan penyajian yang bagus. Soalnya kan dia itu tadinya yang bintang 5 terus harus pindah dan dia yang beneran ngurusin, kan jadi kepalanya lah ya. Terus bukan kepala, kan dia punya partner juga sih. Iya, terus harus ngatur chefnya segala macam dengan standarnya dia gitu, harus bisa ngikutin gitu kan. Betul. Dan apa sih namanya, uniknya dari yang kita dan nonton yang baru season 1 nih. Jadi kalau misalkan kurang mohon dimaafkan nih bagi yang sudah nonton ya. Ini sih yang unik dari seriesnya tuh kan dia nyeritain bagaimana si karakter utamanya, gue lupa namanya lagi. Julukannya tuh pokoknya karakter utamanya lah. Itu kan dia akhirnya ngurusin restoran mendiang kakaknya. Nah, tapi ternyata tuh dia punya istilahnya dia ngurusin itu, tapi tuh dia ternyata belum bisa berdamai sama kematian si kakaknya. Jadinya kadang tuh emosinya dia tuh naik turun banget lah. Makanya jadi moody banget. Makanya kan kalau nonton jadi memang kayak mood swing banget, dan meledaknya tuh, dan ada satu momen dia meledak parah banget gitu. Iya. Jadi kayak yang tadi gue bilang, sebenarnya tuh ini kan meskipun filmnya tentang kuliner, yang bikin film ini bagus tuh menurut gue adalah karena dramanya sih. Jadi kayak sedrama itu gitu. Dianya berkonflik, terus dia harus ngurusin restoran yang susah gitu akhirnya. Dan kan karakternya ya itu yang lainnya juga punya istilahnya development juga. Iya. Gitu. Jadinya jadi yang bikin makin unik lah. Dan ini sih mungkin kayak ya karena nonton series ini juga gue jadi memang kalau masalah dunia dapur tuh ini loh kan hektik banget gitu loh. Iya. Kayak maksudnya teriak-teriak hektik, terus kayak standarnya tuh tinggi karena itu kan bilangnya hospitality ya. Jadi kayak harus beneran perintilannya tuh banyak, harus semuanya tuh bagus, bisa diurus gitu loh. Dan maksudnya kalau salah tuh ya udah kata-kata kasar udah keluar semua tuh. Iya. Kayak wah dunia kayak something ya gue baru tahu lah gitu, kayak ternyata tuh dunia dapur tuh keras gitu. Dunia kuliner tuh keras. Harusnya ini karena kita harusnya tuh pas kita episode kemarin yang bahas tentang makanan, kayaknya ini bisa masuk deh. Iya, kita belum nonton. Iya, makanya harusnya tuh kalau kita udah nonton bisa banget tuh masuk list. Kita dulu waktu itu mainnya ini ya, draft pick ya. Draft pick film tentang kuliner. Iya. Soalnya emang ya biasa lah kalau film tentang kuliner juga termasuk series ini juga penyajian makanannya tuh bikin menggugah gitu ya, bikin makan gitu ya. Oke deh. Seperti yang tadi bilang, kalau misalkan ya season 4-nya udah tayang, bisa ditonton di Disney Plus Hotstar. Nanti ya kasih tahu ke kita aja komentar kalian kayak gimana soal season 4-nya. Tapi jangan spoiler amat soalnya kita belum kita mau nonton season 2-3-nya dulu. Iya, soalnya emang katanya tuh series ini juga bagus sih, orang sampai menang Emmy-nya banyak kok. Betul. Oke deh. Berarti ini sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan terakhir nggak sih? Iya, pembahasan terakhir. Pembahasan terakhir ini seperti biasa adalah konten lokal nih, dan kali ini film. Oke. Dan film yang akan kita bahas adalah judulnya Sore Istri dari Masa Depan. Judulnya agak familiar ya. Betul. Karena memang ini itu adaptasi dari novel dan dulu sempat ada mini seriesnya kan. Betul. Dan gue udah nonton. Ya, kita nonton malah. Udah tahu sih. Nonton bareng ya. Ya tapi dulu kalau mini seriesnya kayak beberapa episode. Ini kan dibikin film.
mungkin kita bacain case-nya dulu ya. Sebenarnya case utamanya ada 2, Dion Miyoko sama Sheila Dara. Nah, Dan uniknya itu dulu yang main di web seriesnya Dion Miyoko juga, ya, cuman aktor ceweknya beda. Gue lupa lagi namanya siapa. Pokoknya beda lah, bukan si Sheila Dara. Ganti pokoknya. Dan untuk jadwal tayang film ini di 10 Juli. Oke, Ya, minggu kedua Juli ya, minggu depan. Awal bulan juga lah, deket-deket tayang nih episode. Nah, untuk premisnya itu sendiri, ya sebenarnya dari judulnya udah self-explanatory ya. Jadi ceritanya Dion Miyoko itu adalah seorang pria yang dia ceritanya tinggal di luar negeri, kerja fotografer ya, apa sih? Kayak fotografer. Iya. Nah terus tahu-tahu dan dia tuh tinggal di sana tuh sendiri. Melajang. Ya, lajang lah ya. Iya. Melajang ya. Sendiri. Ya. Terus tiba-tiba ada sosok seorang perempuan nih, yang datang dari masa depan dan bilang itu istrinya. Dia bilang dia dari masa depan, istilahnya di masa depan gue akan jadi istri lo gitu. Dan ya pokoknya nanti kita bilangin aja, dia pokoknya menceritakan lo tuh di masa depan mati nih. Makanya gue kesini untuk ngingetin lo gitu. Dan mungkin kalau secara konfliknya itu apa sih yang bikin konflik di film ini adalah itu sih. Jadi kayak si tujuan si istrinya itu balik adalah untuk kayak ngingetin dan jagain si calon suaminya ini biar ini sih hidup sehat gitu nggak sih? Biar jadi ngomongnya sih biar jadi lebih baik, biar hidup sehat. Biar keputusan hidupnya lebih baik lah, lebih diperhatikan. Biar kalau dulu kan di miniseriesnya itu memang yang kalau nggak salah yang sponsorin itu adalah sponsornya itu ini ya lah perusahaan gula lemak lah. Iya, jadi ketahuan kayak memang ini promosi buat biar hidup lebih sehat pakai gula itu. Dan masuk lah ya dengan maksudnya ya dengan ceritanya. Cerita filmnya bagus benar. Iya, cuman kita balik ke filmnya. Pokoknya jadi intinya tuh akan menceritakan gimana proses istrinya itu berusaha lah biar ngubah si cowoknya itu tadi. Dan ini siapa namanya? Dan nanti kita juga akan lihat si Dion Miyoko-nya ini yang kan awalnya yang kayak pastinya nggak percaya lah apa sih, dan lama-lama kayak akhirnya hatinya tergugah juga, dan ya akhirnya muncullah kayak rasa sayang, rasa cintanya juga ke si ceweknya ini ya biasalah mungkin jadi ada drama romansnya antara suami istri gitu ya. Memang drama romantis. Iya, bukan maksudnya itu yang core ceritanya adalah itu dramanya gitu kan, karena dari kan tipikal lah dalam sebuah hubungan cowok cewek kan kayak apalagi cowok gitu kayak mana suka sih cowok diatur-atur gitu ya kayak maksudnya kan cowok tuh yang kayak tidak terlalu memperhatikan detail lah, apalagi yang lajang. Iya, terus kayak diatur-atur kamu harus gini tuh kayak makanya itu mungkin unsur konfliknya akan dari situ gitu sih. Terus gue inget ini sih, ini mungkin scene dari web series ya. Jadi ceritanya ini pas konflik kayak menuju puncak lah ya. Jadi ceritanya tuh kayak si ceweknya tuh marah karena si cowoknya ini diingetin nggak bisa kayak nggak mau, terus kayak ya udah kamu kalau misalkan kayak gini terus mending gak usah kenal aku, mending kita gak usah ketemu daripada aku jatuh cinta terus kehilangan gitu. Ya, itu kayak wah dalam sih tuh kayak. Itu scene yang paling diingat itu sih. Iya kayak itu makanya kayak penting ya, maksudnya untuk menjadi lebih baik lah ya, bagus. Iya. Oke, itu tadi film remake ya. Film luar ada nggak sih yang ceritanya mirip gini? Kalau ini mirip nggak sih Time Traveler's Wife? Ya sebenarnya agak beda sih, cuman kan kalau Time Traveler's Wife tuh bukan ngingetin kalau mati enggak gitu. Ya, cuman temanya tuh romance tapi ada unsur sci-fi-nya yaitu time traveling gitu. Sama ini apa? Kok gue lupa yang main Rachel McAdams sama ini. Kok nggak salah judulnya apa? In Time apa Time? Pokoknya si ceweknya Rachel McAdams, si cowoknya itu yang yang jadi General Hux. Kok gue lupa namanya sih? Oh iya gue lupa. Itu time travel juga tuh. Iya, jadi emang ada juga kan beberapa. Iya.
Ya meskipun secara cerita beda ya. Cuman mungkin bisa jadi referensi lah dengan film dengan tema yang sama gitu ya. Ya. Oke deh. Ini mumpung filmnya awal bulan, jangan lupa ditonton, apalagi film Indonesia nih harus cepet-cepet ditonton ya. Ya, mendukung betul. Film-film lokal lah pokoknya. Oke. Tadi total kita udah ngasih total 6 ya. 6 ya. Cuman 2 kita bahas cepet di awal gitu ya. Karena sudah kayak jangan dibahas mulu gitu. Iya. Oke deh. Berarti kita closing aja kali ya. Oke. Sekian episode kali ini. Gue Vali, gue Billy. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Nerdy Bro, let's nerding it out.